silakan dulu Pak. Terima kasih. Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Aiza, dokter yang bertugas di klinik pada sore hari ini. Ingatkan Bapak memberikan dokter Bapak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Juna, Bapak Juna ya Pak. Bapak Juna umur berapa? 38 tahun, 38 tahun ya Pak. Untuk alamatnya di mana Pak? di Pemiling. Pemiling ya Pak? Iya, Kalau boleh tahu ada keluhan apa Bapak datang kemari? iya dok. Jadi kemarin saya habis main futsal dok. Terus setelah selesai main futsal, bagian kaki bawah saya itu bagian ankle ini itu jadi susah geraknya terbatas gitu. Oh, kaki kanan apa kaki kiri Pak? Dan Kanan ya Pak. Baik Bapak, untuk selanjutnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keluhan Bapak alami ya Pak. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, namun Bapak jangan khawatir karena saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ketidaknyamanan itu ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, bersedia ya Pak. Selanjutnya Bapak silakan dulu ke bed pemeriksaan. Saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Baik, silakan Pak. Baik Bapak, selanjutnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak. Untuk pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, napas Bapak dan juga suhu badan Bapak ya Pak. Pertama boleh Pak dipasangkan dulu di ketiak kiri Bapak. Boleh di sini, oke. Selanjutnya bajunya boleh diangkat sedikit ya Pak. Baik, sudah Pak. Saya pasangkan manset. Darah sudah ya Pak. Baik, mungkin akan saya ukur nadi Bapak. Terus saja Pak. Baik, sudah Pak. Boleh saya minta termometernya Pak? Izin melaporkan dokter, untuk hasil pemeriksaan tekanan darah didapatkan normal yaitu 120/80. Untuk denyut nadi didapatkan normal yaitu 80 kali per menit. Untuk suhu pasien didapatkan normal 36,5 derajat Celcius dan untuk respiratory rate pasien didapatkan normal yaitu 20 kali per menit. Dan untuk kesan pasien datang ke klinik didapatkan kesan sakit ringan. Untuk tingkat kesadaran pasien kompos mentis. Untuk personal hygiene normal. Untuk postur dan bentuk tubuh juga normal. Namun terdapat sedikit kelainan di bagian kaki pasien, yaitu pasien sedikit kesulitan untuk berjalan. Untuk selanjutnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait keluhan yang pasien alami. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah pasien, di mana di bagian ekstremitas bawah ini dicurigai adanya ketidaknormalan. Untuk kaki pasien didapatkan yang sebelah kiri untuk hasil infeksi tidak terdapat adanya sikatrik, tidak terdapat adanya fistula, tidak terdapat adanya birthmark, dan tidak terdapat adanya warna yang kelainan, tidak terdapat adanya benjolan ataupun kelainan yang lainnya. Untuk kaki kanan didapatkan adanya warna kebiruan, terdapat benjolan, dan untuk lesinya berbentuk krusta berukuran lentikular, serta untuk gerak jalan pasien sedikit sulit. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada ekstremitas bawah pasien. Baik Pak, selanjutnya saya akan menyentuhkan tangan saya ke bagian kaki Bapak ya Pak. Bapak relax saja. Saya menyentuhkan tangan saya ke kaki bagian yang normal terlebih dahulu. Apakah terdapat rasa nyeri Pak? tidak ada dok. Tidak ada ya Pak. Baik. Selanjutnya saya akan menyentuhkan pada kaki yang dicurigai tidak normal. Baik Pak, apakah ada rasa nyeri? Ada dok. Ada ya Pak? Oke. Boleh Bapak coba digerakkan Pak kakinya? Sakit ya Pak? Iya. Oke. Baik Pak, saya sentuhkan alat ini ke Bapak ya Pak. Apakah terasa Pak? Terasa dok. Terasa ya Pak. Baik. Boleh di relaxan saja Pak kakinya. Oke. Hasil pemeriksaan palpasi pada pasien didapatkan untuk yang kaki kanan terdapat adanya rasa nyeri
Untuk rasa permukaannya juga hangat, terdapat benjolan. Dan untuk hasil pemeriksaan saraf sensoris dan juga motorik didapatkan hasil yang normal, di mana pasien dapat melakukan refleksnya dengan baik. Dan untuk pemeriksaan kekuatan tonus otot didapatkan sedikit melemah untuk hasilnya. Pemeriksaan palpasi dan juga inspeksi pada luka pasien sudah selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan LGS. Baik Bapak, selanjutnya Bapak boleh berdiri ya Pak di sini, karena akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada bagian badan Bapak. Selanjutnya saya akan pemeriksaan pada bahu Bapak ya Pak. Bapak silakan menghadap ke sana terlebih dahulu Pak. Baik. Selanjutnya boleh Bapak untuk dinaikkan bajunya. Mohon maaf ya Pak. Baik. Oke, baik. Untuk pemeriksaan yang pertama itu inspeksi. Untuk hasil inspeksi didapatkan normal, tidak terlihat adanya deformitas, atrofi, sirkulasi ataupun pembengkakan pada kedua bahu pasien. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Sesudah ya Pak, bagian bawahnya. Apakah terdapat rasa nyeri Pak? Iya. Tidak ada ya Pak. Baik. Baik, untuk hasil pemeriksaan palpasi didapatkan normal, di mana tidak terdapat nyeri tekan, tidak teraba adanya deformitas, atrofi, fasciculata ataupun pembengkakan. Untuk selanjutnya Bapak boleh ikuti gerakan saya Pak. Seperti ini Pak. Oke, tahan ya Pak. Oke, baik, dimana dapatkan normal 90 derajat. Selanjutnya boleh dinaikkan ke atas seperti ini Pak, tangannya ke atas. Oke, tahan ya Pak. Baik. Oke, untuk hasil pemeriksaan bahu didapatkan normal yaitu 180 derajat. Selanjutnya boleh diletakkan di belakang kepala seperti ini Pak. Oke, di belakangkan seperti ini Pak, sikutnya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Tidak ya Pak. Baik, untuk hasil pemeriksaan LGS pada bagian bahu pasien normal, tidak terdapat kelainan. Oke Bapak, setelah pemeriksaan pada bahu, selanjutnya untuk pemeriksaan pada siku ya Pak. Boleh dibuka terlebih dahulu Pak sikunya. Baik, bentar ya Pak. Baik Pak, bisa ditekan sedikit ya Pak. Baik, saya tutup terlebih dahulu. Baik, normal ya Pak. Selanjutnya tangan kiri Pak. Boleh ditekan sedikit Pak. Oke. Baik, untuk hasil inspeksi tangan pasien didapatkan normal, di mana tidak terdapat deformitas, pembengkakan ataupun yang lainnya pada bagian epicondylis ataupun pada bagian lengan yang lainnya. Terus selanjutnya saya akan melakukan palpasi ya Pak pada bagian lengan Bapak. Apakah terdapat rasa nyeri Pak? Tidak ya Pak. Selanjutnya tangan kiri Pak. Baik, apakah terdapat rasa nyeri? Tidak. Baik, untuk hasil palpasi didapatkan normal, di mana tidak terdapat rasa nyeri ataupun membengkakkan ataupun kelainan lainnya pada bagian tubuh pasien. Baik Pak, selanjutnya boleh tangannya juga ke depan dan turun. Oke, boleh ditekukkan ke dalam Pak seperti ini. Nah, oke, diluruskan lagi Pak. Ditekukkan lagi Pak. Boleh tangan dikataskan seperti ini. Oke, dimasukkan lagi. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Baik, boleh turunkan Pak. Baik, untuk hasil LGS pada bagian tubuh pasien normal, di mana pasien dapat melakukan semua gerakan tanpa adanya batasan dalam melakukan pergerakannya. Untuk selanjutnya boleh minta tangannya Pak. Saya akan melakukan inspeksi pada bagian pergelangan tangan pasien. Baik, untuk hasil inspeksi pada bagian pergelangan tangan pasien didapatkan normal, tidak terdapat pembengkakan, angulasi ataupun deformitas. Selanjutnya saya akan menekan sedikit ya Pak pada bagian pergelangan Bapak. Bagaimana dari tangan kanan terlebih dahulu Pak? Silakan. Apakah terdapat rasa nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ya Pak. Selanjutnya tangan kiri Pak. Baik. Apakah terdapat rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Baik, untuk hasil palpasi pada bagian pergelangan tangan pasien didapatkan normal, di mana tidak terdapat rasa nyeri, deformitas ataupun pembengkakan pada bagian pergelangan tangan pasien. Terus selanjutnya boleh ikuti gerakan saya Pak. Seperti ini, saya pegang terlebih dahulu. Pak, silakan Bapak dorong ke atas ini tangannya. Dua-duanya atau gimana? Salah satu dua ya. Dorong ke atas seperti ini. Iya. Oke. Selanjutnya boleh dibalik Pak. Lemaskan dulu Pak. Dorong ke atas Pak, silakan. Oke, selanjutnya tangan kiri Pak. Ke bawah dulu. Didorong ke atas Pak. Baik, selanjutnya dibalik. Boleh dorong ke atas Pak. Baik, balik di tangan kanan lagi Pak. Bapak gerakan kanan kiri ya Pak. Apakah terdapat rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Selanjutnya tangan kiri. Tekan ya Pak. Apakah terdapat rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Baik, untuk pemeriksaan LGS pada bagian pergelangan tangan pasien didapatkan normal, di mana tidak terdapat rasa nyeri,
dan pasien dapat melakukan pergerakan pada pergelangan tangannya dengan baik. Baik Pak, setelah melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan Bapak, silakan untuk melakukan pemeriksaan jari-jari Pak. Boleh tangan Bapak seperti ini. Baik, Bapak genggam perlahan satu-satu seperti ini Pak. Coba gerakan. Buka Pak, lalu. Oke, selanjutnya Bapak boleh memegangkan jari-jari Bapak seperti ini secara bergantian. Bergantian ya Pak. Bergantian. Ya, satu-satu. Oke. Baik, Bapak boleh gerakan jari jempol Bapak ke daerah pangkal kaki ini ya Pak, seperti Ini dok. Ya. Oke. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Selanjutnya digerakkan ke belakang seperti ini Pak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Selanjutnya Bapak gerakan seperti ini, jauhkan dari telapak tangan Bapak. Baik, selanjutnya Bapak masukkan ke dalam telapak tangan Bapak. Baik. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada ya Pak. Baik. Selanjutnya Bapak tempelkan ke ujung jari Bapak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada ya Pak. Baik, untuk hasil pemeriksaan pada jari-jari pasien normal, di mana tidak terdapat rasa nyeri dan pasien dapat melakukan gerak dengan bebas. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian lutut Bapak ya Pak. Di mana yang pertama itu adalah inspeksi. Untuk inspeksi didapatkan untuk pasien normal, di mana tidak ada adanya deformitas, nodul ataupun kalus pada bagian lutut pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada pasien. Baik Pak, selanjutnya saya akan menyentuhkan tangan saya ke lutut Bapak ya Pak. Bapak rileks saja. Apakah terdapat rasa nyeri Pak? Tidak ada. Selanjutnya kaki kiri ya Pak. Apakah terdapat rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Baik, untuk hasil palpasi pada bagian lutut pasien didapatkan normal, di mana tidak terdapat adanya rasa nyeri, tidak terdapat adanya pembengkakan ataupun nodul pada bagian lutut pasien. Untuk selanjutnya Bapak boleh untuk menegakkan kaki Bapak seperti ini ya Pak, dimasukkan ke dalam. Baik. Pas lagi Pak, ke dalam lagi Pak. Ke depan selanjutnya Pak, diluruskan. Baik, apakah ada rasa nyeri Pak? Ada. Ada ya Pak? Baik. Selanjutnya kaki kiri Pak, dimasukkan ke dalam. Pak, lipat lagi Pak. Habis itu diluruskan Pak. Baik, diluruskan lagi. Baik. Untuk selanjutnya Bapak boleh memutar kaki Bapak seperti ini Pak. Oke, pertama keluar terlebih dulu ya Pak. Untuk kaki kanan bagaimana Pak? Apakah ada rasa nyeri? Ada dok. Ada ya Pak. Untuk kaki kiri apakah ada rasa nyeri? Enggak ada. Nggak ada ya. Selanjutnya boleh ke dalam Pak gerakannya. Sama ya Pak, yang kanan masih ada nyeri ya Pak? Lebih sakit sih dok. Bisa, oke. Yang kiri aman juga Pak? Baik. Baik, untuk hasil pemeriksaan LGS pada bagian lutut pasien didapatkan ketidaknormalan di bagian lutut kanan, yaitu pasien mengalami nyeri pada bagian kaki bagian kanan pasien, dan untuk kaki bagian kiri normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian pergelangan kaki pasien. Untuk pertama adalah inspeksi. Untuk hasil inspeksi didapatkan pada bagian kaki kanan pasien terdapat adanya pembengkakan dan juga terdapat nodul pada bagian pergelangan kaki pasien yang sebelah kanan. Untuk bagian kaki yang sebelah kiri didapatkan hasil yang normal, tidak terlihat adanya ketidaknormalan. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menekankan sedikit tangan saya ke bagian pergelangan kaki Bapak ya Pak. Baik, saya mulai. Apakah ada rasa nyeri Pak? Sakit dok. Sakit ya Pak? Iya. Oke. Boleh saya cek kaki kiri Pak? Apakah ada rasa nyeri? Tidak ada ya Pak. Iya. Baik. Izin melaporkan dokter untuk hasil pemeriksaan palpasi pada bagian pergelangan kaki pasien didapatkan untuk kaki yang sebelah kanan terdapat rasa nyeri dan juga pembengkakan pada bagian pergelangan kakinya, di mana terdapat ketidaknormalan. Untuk kaki kiri normal, di mana tidak terdapat nyeri ataupun pembengkakan. Untuk selanjutnya Bapak boleh mengikuti gerakan yang saya arahkan ya Pak. Bapak boleh melakukan gerakan seperti menekan pedal gas Pak. Oke, baik. Sakit dok. Sakit ya Pak? Oke, selanjutnya boleh ditarik ke dalam seperti ini Pak. Masih sakit ya Dok? Iya. Oke. Boleh selanjutnya kaki kiri Pak, sama seperti tadi, seperti menekan pedal gas. Iya. Sakit nggak Pak? Enggak. Tidak ya Pak, baik. Boleh tarik. Apakah terasa sakit Pak? Tidak dok. Tidak ya, baik. Untuk pemeriksaan dorsal dan plantar fleksi didapatkan bagian yang kanan terdapat pembengkakan dan juga terdapat rasa nyeri. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan versi dan inversi. Bapak boleh menggerakkan kaki Bapak ke dalam seperti ini. Iya. Baik, selanjutnya keluar. Dua-duanya tuh satu-satu dok. Dua-duanya saja Pak. Selanjutnya keluar Pak. Oke. Untuk kaki bagian kanan apakah ada rasa nyeri Pak? Iya dok. Nyeri ya Pak. Untuk kaki bagian kiri? Aman ya Pak. Baik. Untuk hasil pemeriksaan versi dan juga inversi pada bagian pergelangan kaki pasien didapatkan bagian kanan terdapat rasa nyeri dan
juga ketidaknormalan. Baik Pak, untuk pemeriksaan sudah selesai ya Pak. Bapak silakan kembali lagi ke kursi tadi. Saya akan cuci tangan dan membereskan alat terlebih dahulu. Baik Pak, silakan. Baik Bapak, untuk pemeriksaan sudah selesai dilakukan ya Pak. Jadi di sini untuk diagnosis sementara terhadap keluhan yang Bapak alami, Bapak mengalami pergeseran sedikit pada sendi kaki Bapak. Untuk lebih lanjutnya, mungkin saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis tulang serta rujukan untuk melakukan ronsen ya Pak pada bagian kaki Bapak. Mungkin akan saya berikan setelah ini. Saran saya dalam waktu dekat ini Bapak jangan dulu untuk melakukan aktivitas yang berat ya Pak, dan lebih banyak untuk beristirahat terlebih dahulu di rumah ya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Baik, cukup ya Pak. Baik, terima kasih Pak.